Assalamualaikum pemirsa NU Online Jakarta, balik lagi bareng NU Today. Berikut rangkuman kabar utama pertengahan pekan ini. Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena terus mengandalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi banjir. Wakil Ketua Forum Warga Kota Indonesia Asas Tigor Nainggolan menilai langkah ini belum menyentuh akar persoalan. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus memperbaiki sistem drainase dan memulihkan ekologi Jakarta, bukan hanya memindahkan hujan ke wilayah lain. Asas menegaskan modifikasi cuaca bukan solusi jangka panjang dan tidak bisa digunakan terus-menerus karena justru bisa merusak. Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Pramono Anung mengakui banjir sulit dihindari karena sistem sungai di Jakarta hanya mampu menampung curah hujan maksimal 150 mm per hari. Beliau menjelaskan ketika hujan mencapai 200 mm ditambah kiriman air dari hulu, risiko banjir semakin besar. Pramono menyiapkan langkah jangka menengah dengan menormalisasi 3 sungai utama, yakni Ciliwung, Krukut, dan Kali Cakung Lama. Namun Wali Jakarta justru mengkritik pernyataan Pramono. Mereka menegaskan banjir Jakarta bukan hanya karena hujan, tapi akibat kebobrokan tata ruang. Wahyu menyebut Jakarta telah kehilangan 90% daerah resapan air akibat pembetonan dan pengaspalan, sehingga kemampuan tanah menyerap air hanya tersisa 10%. Walhi menilai selama penanganan tidak menyentuh akar persoalan kebijakan pembangunan kota, banjir akan terus berulang. Sementara itu, pemirsa BMKG dan BPBD terus mengeluarkan peringatan. Cuaca ekstrim diprediksi berlanjut hingga 1 Februari mendatang. Warga diimbau terus memantau tinggi muka air dan menyiapkan tas siaga bencana. Yang perlu diwaspadai, PVMBG juga mengingatkan potensi tanah longsor di sejumlah wilayah Jakarta selama Januari ini. Wilayah yang termasuk zona menengah hingga tinggi tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dampak banjir pun sangat terasa. Ketinggian air mencapai 1,5 meter di beberapa titik, sebanyak 132 RT terendam dan 22 ruas jalan terdampak. Bahkan, 1.349 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemprov Jakarta pun meminta perusahaan menerapkan WFH dan sekolah menjalankan pembelajaran jarak jauh. Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Kiai Haji Lutfi Hakim juga menyuarakan hal serupa. Beliau menilai modifikasi cuaca dengan anggaran 31 miliar rupiah belum efektif. Kiai Lutfi menekankan prioritas seharusnya pada perbaikan tata ruang dan penambahan daerah resapan air, bukan merekayasa cuaca yang justru bisa menimbulkan masalah baru terkait kesuburan tanah. Ketua PWNU Jakarta bahkan mengajak seluruh jajaran NU untuk bergerak membantu warga terdampak banjir. Gubernur DKI Jakarta menyoroti keadilan pengangkatan P3K. Mereka meminta pemerintah memprioritaskan guru bersertifikat yang telah lama mengabdi sebelum membuka jalur bagi sektor lain. Gubernur Jakarta Selatan bahkan menolak tegas rencana pengangkatan tenaga program makan bergizi gratis menjadi P3K karena dinilai mengabaikan nasib ribuan guru honorer. Sementara itu, pemirsa DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna. Mereka membahas Ranperda P4GN untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Berbagai fraksi menekankan Jakarta berada dalam kondisi darurat narkoba dengan 159.000 penduduk terpapar dan 137 kawasan rawan narkoba. Fraksi-fraksi sepakat perlunya pendekatan rehabilitatif, bukan hanya penegakan hukum. Demikian pemirsa berita rangkuman kabar utama pertengahan pekan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.